Yang subscribe semoga rezekinya dilancarkan. Referensi menunjukkan dan menetapkan bahwa Al-Walid Ibnul Mughirah termasuk orang yang memiliki kecerdikan dan keberanian. Terbukti di saat Ka'bah yang mulia diperebutkan, jauh sebelum masa kenabian, yakni tak kala kaum musyrikin hendak merobohkannya untuk dibangun kembali dengan bangunan baru, sebagai bentuk kehormatan yang dahulu mereka agungkan dengan khusyuk. Al-Walid punya andil yang menonjol tak kala Ka'bah dihancurkan dan dibangun kembali oleh Quraisy. Sebelumnya, kaum Quraisy berpikir panjang mengenai perkara Ka'bah. Dahulu, Ka'bah tidak beratap, bangunannya pun rendah. Suatu hal yang menjadikannya tidak aman dari para pencuri yang datang untuk mengambil sebagian harta simpanan orang-orang Quraisy yang dijaga dan disimpan di dalam Ka'bah. Dulu ketinggian Ka'bah sekitar 7 meter dalam keadaan tidak beratap, sedangkan pintunya pun rendah, bisa dimasuki siapa saja. Yang punya nazar menunaikan nazarnya dengan melempar emas, perhiasan, atau bahkan wangian ke dalam Ka'bah yang berfungsi sebagai kotak nazar. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun, datanglah banjir besar yang melahap dinding Ka'bah dan merapuhkan pondasinya. Sebelumnya, Ka'bah juga pernah terbakar disebabkan seorang wanita yang membakar dupa. Hal ini menjadikan Quraisy terdesak untuk mengambil keputusan melangkah ke depan guna memperbaikinya. Situasi dan kondisi saat itu memungkinkan Quraisy melakukan perbaikan Ka'bah. Suatu hari, lautan telah menghempaskan perahu salah seorang pedagang ke Jeddah. Maka keluarlah utusan Quraisy yang dipimpin oleh Al-Walid Ibnul Mughirah ke Jeddah untuk membeli perahu itu. Mereka mengambil kayunya untuk dijadikan atap. Quraisy ingin merobohkan Ka'bah, akan tetapi tujuan mereka terbendung dikarenakan kedudukan Ka'bah di hati mereka. Mereka takut tertimpa bencana. Kala itu, Al-Walid berkata kepada mereka, "Apakah kalian menginginkan perombakan untuk perbaikan atau berniat jelek?" Kaum Quraisy berkata, "Kami menginginkan perbaikan, wahai Abu Abdil Samshi." Al-Walid pun menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak akan mencelakakan orang yang berbuat kebaikan." Lalu mereka pun bertanya, "Siapakah yang akan memanjatnya lantas menghancurkannya?" Al-Walid pun menjawab, "Aku yang akan memanjatnya lalu menghancurkannya." Kemudian Al-Walid mendaki ke atas Ka'bah dengan membawa palu seraya berkata, "Ya Allah, kami tidak menghendaki melainkan perbaikan." Lalu dia pun mulai mengambil palu dan mulai menghancurkannya. Tak kala orang-orang Quraisy melihat sebagian Ka'bah telah hancur dan tidak datang azab yang mereka takutkan, mereka pun ikut menghancurkannya. Tak kala mereka mulai membangun, Al-Walid berkata pada mereka, "Janganlah kalian memasukkan ke dalam rumah Rabb kalian, melainkan harta terbaik kalian. Janganlah kalian memasukkan ke dalam pembangunannya harta dari hasil riba, judi, upah lacur, dan hindarkanlah harta jelek kalian. Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik." Kaum Quraisy meneruskan proyek pembangunan Ka'bah. Tak kala sampai pada peletakan Hajar Aswad, mereka pun berselisih pendapat tentang siapa yang berhak untuk meletakkannya, hingga hampir saja terjadi peperangan di antara mereka. Abu Umayyah Ibnul Mughirah, saudara Al-Walid berkata, "Marilah kita menetapkan hukum bagi orang pertama yang muncul dari pintu masjid." Mereka pun sepakat atas hal itu. Leher-leher mereka menenggak ke arah pintu. Kemudian muncullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lantas memutuskan perkara mereka. Beliau meminta batu itu didatangkan, lantas diletakkan di atas kain,
Kemudian beliau berkata, hendaklah setiap suku mengambil bagian dari ujung kain. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik dan meminta mereka mengangkat batu kepadanya. Lantas beliau meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia. Dengan begitu, kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tinggi dibanding semula di sisi mereka. Penghormatan di atas penghormatan. Beliau telah menghindarkan Quraisy dari sejelek-jelek pertempuran yang hampir saja terjadi, kalau tidak karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keutamaannya atas mereka dan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya jiwa Al-Walid Ibnul Mughirah terkesan dengan kejadian ini. Terlukis dalam jiwanya bekas yang menyibak penutup yang menghalangi pandangan selama ini, sedikit demi sedikit. Khususnya tak kala ada yang berkata di antara yang hadir bersama mereka karena kagum dengan kejadian yang dilihatnya dan penghargaan yang diberikan pada orang yang lebih muda dari mereka. Alangkah mengagumkan kaum yang menyandang kemuliaan dan kepemimpinan, orang tua maupun orang muda, menyerahkan pada orang yang lebih muda umurnya, paling sedikit hartanya, mereka menjadikannya pemimpin dan hakim. Adapun Lata dan Uzza akan tersisih. Mereka akan berebut bagian dan pamor sesama mereka. Dan setelah hari ini akan terjadi perkara dan berita yang agung. Kabar agung itu menjadi nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya setelah 5 tahun usai pembangunan Ka'bah. Pada saat itu, Al-Walid berdiri menghadang untuk memalingkan manusia dari jalan Allah dan apa yang diturunkannya berupa kebenaran untuk menjadi penghuni neraka. Yang subscribe semoga rezekinya dilancarkan.